Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kelas Excel kita hari ini, saya informasikan, jadi hari ini kita ada di session yang ke-6. Tapi jangan khawatir, session ke pertama, 2, 3, 4, dan 5, untuk link kelasnya, untuk materi pembelajarannya, akan saya atau sudah saya bagikan pada grup kita masing-masing. Jadi setiap session kita ada record. Oke, jadi setiap sessionnya di sini kita ada record, tujuannya supaya kita bisa mengulang kembali untuk materi setiap hari dan setiap sessionnya. Jadi kita tidak akan ketinggalan, yang pasti jangan lupa tetap stay di grup WA kita, karena untuk setiap informasi akan disampaikan di grup WA kita tersebut. Kita langsung saja mulai untuk kelas hari ini, saya akan share screen Excel-nya. Oke. Untuk screen Excel, apakah semuanya sudah bisa melihat untuk screen Excel-nya ya? Nah, untuk hari ini, materi Excel kita masuk pada bagian fungsi if dan string. Jadi di session sebelumnya, kita sudah membahas string secara tunggal, nanti bisa dilihat pada video record sebelumnya ya, ada video khusus membahas mengenai string, left, right, dan mid. Kemudian kita ada juga record video khusus untuk membahas fungsi if tunggal, dan juga ada khusus video record untuk membahas if jamak. Nah, hari ini kita gabung lagi, kita akan mulai membahas fungsi if digabung dengan string. Nah, seperti apa? Jadi kita untuk hari ini levelnya bisa saya bilang saya naikkan lagi. Jadi setiap hari untuk kelas kita ini materi akan berbeda, gitu ya. Nah, sekarang silakan bisa lihat pada bagian screen di Excel kita. Ya. Nah, di tampilan Excel kita sekarang, pada bagian atas sekali ya, ini bisa dilihat format daripada formula fungsi if digabung dengan string. Nah, jadi ini yang harus kita pahami formatnya seperti apa, gitu ya. Nah, ini fungsinya atau formatnya bisa dilihat ya. Sini ada sama dengan, oke ya. Jadi ada sama dengan, ada if, kemudian ada buka kurung. Setelah itu string. Nah, string ini apa? Ya, string ini penjelasannya left, right, dan mid. Nah, di video sebelumnya ada khusus membahas string ya, sudah dijelaskan bagaimana format rumus untuk left, untuk right, dan untuk mid. Ya, itu. Kemudian di sini ada Y. Y ini apa? Y di sini kita lihat pembanding. Pembanding ya, pembanding di sini pilihannya bisa sama dengan, bisa lebih dari, bisa kurang dari, bisa lebih dari sama dengan, bisa kurang dari sama dengan. Jadi ini sifatnya pilihan. Nanti dipilih mana yang lebih sesuai. Itu X. Ya. Kemudian ada Z. Z itu apa? Z itu nilai pembanding. Nah, ini ya. Z itu nilai pembanding. Ya. Kemudian titik koma. Ya, untuk titik koma, kembali saya ingatkan, untuk setiap PC, untuk setiap laptop, titik koma bisa saja menjadi koma. Hanya ada dua. Kalau nggak titik koma, dia koma. Kemudian di sini ada keputusan pertama. Ya, keputusan pertama, jangan lupa di sini diapit. Ada tanda kutip 2 di awal, dan ada tanda kutip 2 di akhir. Cukup seperti itu saja formatnya. Nah, karena setelah ini kan bisa disebut di sini jelas keputusan pertama. Berarti untuk pernyataan pertama. Nah, kemudian di sini ada titik koma, if lagi, string lagi, dan seterusnya sama untuk keputusan kedua. Kemudian ada keputusan ketiga. Bisa saja keputusan keempat, bisa saja keputusan kelima. Untuk kedua, tiga, empat, dan seterusnya itu sama. Yang pasti, asal kita paham format
sifatnya hanya satu, nanti untuk seterusnya itu dia sifatnya sama, hanya menyesuaikan saja. Gitu ya. Nah, sekarang itu penjelasan formula secara umumnya ya. Nah, sekarang kita akan masuk langsung agar lebih paham lagi aplikasinya ya. Nah, di sini ada contoh yang sudah saya siapkan. Ya, di sini saya sudah menyiapkan contoh. Jadi nanti kalau kita ketemu dengan kondisi yang seperti ini ya. Nih, saya ada tabel nih. Di sini ada tabel kode barang. Ya, di sini ada tabel kode barang dengan kode barangnya itu gini. Saya sudah siapkan AB min PLG min 2022. Ada BC, JKT 2021. Nah, dan seterusnya sampai bawah nih. Nah, sekarang di sini ada kolom diskon, ada juga kolom pajak. Nah, sekarang diskon dan pajak ini akan kita isi berdasarkan ketentuan ini. Ya. Untuk diskon, di sini ada 4. Pertama, ketentuannya, jika kode barang AB, maka diskonnya 10%. Pernyataan kedua, jika kode barang BC, maka diskonnya 7%. Kode barang CD, diskonnya 5%. Kode barang DE, diskonnya 0%. Nah, jadi nanti di kolom diskon di sini akan muncul nih persentasenya. Apakah 10, apakah 7, apakah 5. Begitu juga nanti dengan pajak. Ya, pajak di sini keterangannya ini, jika kode barang JKT, maka pajak 3%. 3% ya. Kemudian jika kode barang PLG 2%, JMB 5%. Nah, itu ya. Jadi nanti akan kita isi di pajak di sini. Nah, di sini sebelum kita membuat rumus atau formula pada bagian diskon di sini, kita perhatikan dulu pernyataannya seperti ini. Jika kode barang AB, artinya kita kan akan isi pada bagian diskon di sini, berarti kode barang yang dimaksud di sini. Jika kode barangnya AB yang ini, maka diskonnya 10%. Maka di sini kan dia akan nampil 10% gini ya. Kalau dia BC, akan nampil menjadi 7%. Dan seterusnya. Itu manual. Nah, sekarang kita akan menerapkan, mengaplikasikan fungsi if dan string. Kalau fungsi if, jelas di sini dia ada pernyataan jika ya. Nah, sekarang kenapa dia memakai fungsi string? Nah, itu pertanyaannya. Nah, kenapa dia menggunakan fungsi string? Ini saya hapus ya. Ya, alasannya kenapa kita akan menggunakan fungsi string adalah kode barang yang diminta adalah A, B, B, C, CD, dan DE. Nah, ini kodenya. Sementara kode barang yang diminta itu posisinya dia tidak tunggal. Maksud saya tidak tunggal, dia tidak berdiri sendiri. Maksud tidak berdiri sendiri, saya contohkan seperti ini. Misal, di sini AB, BC, dan CD misalkan. Nah, ini contoh kalau misalkan dia tunggal atau berdiri sendiri. Itu yang tetapi kode barang yang ada itu seperti ini dia. Nah, sementara kalau kode barang yang ada seperti ini yang akan kita gunakan menggunakan fungsi string. Nah, di session sebelumnya juga sudah dipelajari seperti apa penerapan fungsi string. Nanti bisa dilihat ya di record sebelumnya. Nah, sekarang ini kita lihat AB, BC, CD, dan DE pada kode barang. Kalau kita perhatikan, dia ada di sebelah kiri. Nah, ya. Jadi dia ada di sebelah kiri. Nah, ini jelas ya, sebentar.
Oke, kita mute dulu ya untuk yang mikrofonnya dibuka, boleh ditutup dulu. Oke. Ya, saya lanjut. Nah, jadi kode barangnya dia AB, BC, dan CD, gitu ya. Di sini AB, BC, dan CD ini dia posisinya ada di sebelah kiri. Oleh karena itu dia akan menggunakan fungsi lab. Jadi nanti ya, kenapa dia menggunakan fungsi lab? Ya, ada penjelasan lebih detailnya di seperti yang saya maksud di session sebelumnya, gitu ya. Nah, jadi nanti rumus kita ini akan menggunakan fungsi if dan string lab. Nah, itu ya. Nah, sekarang bagaimana cara penulisannya? Kita akan lihat atau aplikasikan dari keterangan ini tadi. Ya. Nah, di sini kelihatan ya. Oke. Kita akan langsung mulai cara penulisan aplikasinya. Saya letakkan di bawah diskon ya. Saya ketik sama dengan. Kita lihat formatnya seperti ini. Sama dengan if. Saya ketik if, buka kurung. Nah, simpel ya. Sama dengan if, buka kurung. Nah, string. Stringnya tadi apa? Tadi sudah kita bahas, stringnya lab. Buka kurung. Jadi seperti itu. Sama dengan if, buka kurung, lab, buka kurung. Format fungsi lab adalah cell test setelahnya ya. Saya klik di kode barang di sini, ya, pada B21. Nah, karena kita akan mengambil kode barangnya ya di sini. Nah, di sini ya. Jadi saya klik di kode barang yang pertama di sini, titik koma, kode barang yang akan kita ambil itu kan AB, BC, CD, dan DE. AB, BC. AB 2 karakter. Ya. AB 2 karakter, AB 2 gitu ya. BC, BC 2. Nah, makanya di sini kita ketik 2. Ya. Tutup kurung. Ya. Seperti yang saya bilang, nanti untuk penjelasan lebih jelas detailnya kita sudah ada video khusus session string ini ya. Tutup kurung sama dengan ya, sama dengan oke, saya hapus dulu sama dengan. Nah, di sini tadi kan string ya. String ini selesai sampai di sini. Sekarang saya masuk Y. Nah, Y ya. Y ini apa? Y ini kan kalau penjelasannya adalah pembanding. Pembanding itu pilihannya kalau nggak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Mana pilihannya? Caranya, di sini kan jelas pada pernyataannya jika kode barang AB. Berarti maksudnya adalah kalau kita coba sama dengan, jika kode barang sama dengan AB. Masuk ya kata-katanya? Karena kalau misalkan kita pakai lebih dari, jika kode barang lebih dari AB. Tidak masuk ya. Berarti ini jelas, berarti pilihannya adalah sama dengan. Berarti Y di sini saya ketik sama dengan. Nah, oleh karena itu di sini saya tulis sama dengan. Ya. Ya. Selanjutnya Z. Nah, apa Z ini? Kita lihat lagi Z. Z ini nilai pembanding. Nah, nilai pembandingnya apa? Z itu nilai pembandingnya AB. AB inilah Z. Ya. Nah, berarti Z ini yang harus ditulis adalah jangan lupa petik 2 ya. A, B, petik 2. Nah, inilah Z. Kenapa pakai petik 2? Sebelumnya juga sudah pernah saya jelaskan, untuk huruf itu selalu pakai tanda petik 2.
Tetapi kalau angka dia tidak perlu tanda petik 2, gitu ya. Ini. Ya. Saya lanjutkan ya. Sampai Z. Nah, kemudian titik koma ya. Titik koma. Nah, di sini titik koma ya. Titik koma, berarti saya ketik aja titik koma. Nah, titik koma. Ingat, yang komputernya koma, berarti di sini koma, jangan titik koma. Hanya ada 2 pilihan pengetikan. Keputusan pertama. Apa kira-kira keputusan pertamanya? Kita lihat lagi pernyataannya. Maka diskon 10%. Berarti keputusan pertamanya, diskonnya ini 10%. Kira-kira apa yang ditulis? Nah, di sini setelah titik koma diketik 10%. Ingat, saya tidak pakai tanda petik di sini karena angka. Nah, ya. Jadi tanda petik ini silakan diingat hanya untuk huruf. Gitu ya. Kalau dia huruf dikasih nih tanda petik di awal dan di akhir. Contoh kayak AB dikasih di awal di akhir. Nah, ini 10% ya. Pernyataan pertama yang ini selesai. Sekarang saya masuk ke pernyataan yang kedua yang BC diskonnya ini 7%. Nah, bagaimana BC 7%? Ini kan baru satu. Setelah 10% ini, titik koma lagi. Nah, pernyataan pertama selesai. Sekarang saya masuk ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua bunyinya gini. Jika kode barang BC, maka diskon 7%. Berarti di sini setelah titik koma, saya langsung ketik if lagi. Nah, gitu ya. Saya ketik if lagi. Ingat, sama dengan tidak saya ketik lagi. If lagi, buka kurung. Buka kurung, stringnya apakah berbeda? Tidak, masih sama. Masih left, buka kurung. Ya, left, buka kurung. Cell testnya apakah kita pindah ke sini? Bukan. Jadi bukan ke sini ya. Jadi tetap di B21. Nah, jadi ini ingat, silahkan diingat karena kita tetap di baris yang di sini. Jadi tetap di B21, titik koma, berapa? BC, masih 2 karakter. Berarti masih 2. Ya, selalu sama 2. Tutup kurung. Tutup kurung. Setelah tutup kurung di sini, apa? Sama dengan. Jadi masih sama dengan ya. Sama dengan kode kedua jika kode barang BC sama dengan, jangan lupa BC itu dia huruf selalu diawali dengan petik 2 di awal dan petik 2 di akhir. Kalau BC, maka diskonnya 7%. Berarti kalau BC, titik koma, 7%. Berarti kita ketik 7%. Ya, sampai di sini kita mulai panjang rumusnya ya. Ini baru pernyataan yang kedua. Sekarang kita akan masuk ke pernyataan yang ketiga. Caranya sama, berarti titik koma di sini. Gitu ya. Titik koma. Kita masuk lagi nih pernyataan yang ketiga. Jika kode barang CD, maka diskonnya 5%. Bagaimana? Sama seperti yang kedua, di sini ketik if. Ya, ketik if lagi ya, buka kurung. Nah, titik 2, if, buka kurung. Stringnya masih sama, masih left, buka kurung. Ya, left, buka kurung. Kita masih klik di B21. Jadi ingat selalu tetap dia di B21 atau selalu tetap pada baris pertama. Titik koma, CD. CD masih sama 2 karakter. Ketik 2, tutup kurung. Ya. Jika kode barang CD sama dengan, nah, ya. Sama dengan apa? CD. Saya ketik CD. Jangan lupa selalu di
kasih tanda petik di awal dan di akhir. Oke, CD, titik koma, kalau CD apa? Kalau CD dia diskonnya 5%. Nah, jadi titik koma saya ketik nih 5%. Gitu ya. Pernyataan ketiga selesai. Sekarang saya masuk ke pernyataan yang keempat. Jika kode barang DE, maka diskon 0%. Nah, di sini kita setelah 5%, saya ketik titik koma lagi. Nah, ini ya. Apa? Sama. If lagi, ya. If lagi, buka kurung lagi, saya tulis lagi left, buka kurung lagi ya. Masih sama, masih di B21. Nah, B21 ya. Titik koma, ya, titik koma. Oke, sebentar, saya pindahkan dulu. Ya, titik koma berapa? Masih sama. DE, 2. 2 karakter. Tutup kurung ya. Tutup kurung. Sama dengan jika kode barang DE. Berarti saya ketik DE, jangan lupa selalu diawali tanda petik di awal. Di DE kita pakai petik 2. Kalau DE diskonnya 0%. Berarti setelah DE titik koma 0%. Habis pernyataan kita selesai, tapi jangan di-enter dulu. Saya akan jelaskan sedikit lagi, saya akan ulangi lagi. Jadi, kalau kita buat rumus, di sini kan ada jika kode barang AB, maka diskon 10%. Kalau dijadikan rumus, seperti ini berarti. Sama dengan if, left. Nah, if dan left-nya menulisnya seperti ini ya. Sama dengan if, buka kurung, left, buka kurung. Ya, left buka kurung B21 titik koma 2 ini kan ini formatnya left ya. Ya, kenapa 2? Kenapa 2 di sini ya? Saya ingatkan karena AB ya hanya 2 huruf, 2 karakter. Gitu ya. Sama dengan AB, nah tanda kutip jangan lupa karena dia huruf. Maka, bisa dibilang titik koma ini maka diskonnya 10%. Nah, 10% saya tulis 10%. Titik koma dan seterusnya. Nah, gitu ya, sampai dengan 0%. Nah, sekarang rumus kita ini belum selesai. Setelah 0%, kita harus memberikan tutup kurung. Nah, berapa jumlah tutup kurung? Itu caranya mudah. Kita coba hitung saja ada berapa kali kita ketik if. Atau diingat lagi, dilihat lagi, ada berapa kali kita buat atau kita ketik buka kurung setelah if. Kan sama saja ya. Di sini kalau kita lihat, if-nya ada berapa? Di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Ada 4 if-nya. Artinya di sini saya akan ketik tutup kurungnya 4 kali. Saya ketik ya. 3, 4. Nah, seperti itulah cara pengetikan atau format rumus fungsi if digabung dengan string. Nah, nanti silakan diulangi, dipahami pelan-pelan. Oh, karena gini, format rumus kita nih sudah mulai panjang. Nah, gitu ya. Jadi, kalau sudah mulai panjang, yang dituntut itu adalah ketelitian. Karena kalau misalkan salah kutip 2, salah titik koma, rumus ini dia nggak akan berjalan. Oke, kita lihat apakah hasilnya benar di sini ya, baru saya enter. Ya, di sini saya dapat hasilnya dia 10%. Ya, ya 10%, saya geser dulu ini. Ya,
Nah, di sini saya dapat hasilnya 10% ya, maka sesuai. Dia AB 10% ya, karena di sini AB 10%. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba tarik ke bawah, klik tahan, tarik ke bawah. Nah, maka di sini diperoleh ada yang 7%, 5%, 10%, ada 0%, dan 10%. Nah, ingat, nanti rumusnya ya, seperti ini. Ya, nanti bisa diulang lagi, direview lagi, karena record video ini nanti saya bagikan juga ya, tujuannya ya, untuk mengulang, agar lebih paham lagi. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan masuk lagi ke pajak. Jadi diskon saya tinggalkan ya, nanti bisa diulangi lagi. Nah, sekarang saya ke pajak nih. Kira-kira bagaimana rumus pajak ini ya? Rumus pajak ini ketentuannya adalah ini. Nah, nih. Jika apa nih? Jika kode barang JKT, maka pajaknya 3%. Jika kode barang PLG, pajaknya 2%. Jika kode barang JMB, maka pajaknya 5%. Nah, ini pernyataannya hanya ada 3 ya. Berarti nanti logikanya hanya 3 kali kita akan mengetik fungsi if-nya. Itu yang pertama. Jadi caranya ya seperti itu. Jadi caranya itu lihat dulu pernyataan kita ini ada berapa. Kalau kita lihat di sini, oh ternyata pernyataannya ada 3 ya. Berarti kita sudah bisa tahu. Berarti nanti akan ada 3 kali pengetikan fungsi if. Sekarang kita lihat lagi nih. Kita lihat kode barangnya. Kode barangnya ini JKT. Kita lihat nih, pajak akan kita isi di sini, ya. Pajak akan kita isi di situ. Ya, pajak akan kita isi di sini ya. Kodenya itu yang diminta JKT, PLG, JMB. Nah, kita lihat nih di sini. Oh, kodenya ini gimana ini ya posisinya? Nah, sama seperti kemarin, seperti sebelumnya juga, kita sudah ada session khusus membahas string ya. Bagaimana nih kodenya, cara menentukan kodenya? Apakah left, apakah right, apakah mid? Nah, itu sudah ada session khusus, nanti silakan dilihat. Nah, ini kode JKT, PLG, dan JMB ini ya, kalau kita lihat, itu kodenya ada di tengah. Gitu ya. Berarti nanti string ini kita menggunakan fungsi mid. Artinya nanti kita akan menggunakan 2 fungsi. Pertama fungsi if, kemudian yang kedua fungsi mid. Nah, maka dia 3%. Oke ya. Sekarang kita akan coba letakkan atau ketik rumusnya jika pernyataannya seperti ini bagaimana. Saya langsung ya, di bawah pajak, sama dengan, saya ketik lagi, ini panduan kita tadi ya, saya letakkan di sini. Oke, sebentar. Ya, sama dengan if, buka kurung, stringnya tadi kita sudah tahu, mid, buka kurung ya. Nah, jadi sama dengan if, buka kurung, mid, buka kurung, ya. Ya, if, buka kurung, mid, buka kurung. Cell test kita masih ke B21, jadi masih tetap di sini ya, jadi kode pertama tetap. Titik koma, nah, ada aturan pengetikan mid itu seperti apa. Sekarang kita lihat, JKT, PLG. Kita ambil contoh PLG ya. Huruf P dari kiri nomor berapa? Oke, huruf P dari kiri nomor berapa? Kita hitung. A1, B2, minus 3, P4. Nah, berarti 4. Gitu ya. Jadi dari mana angka 4 adalah huruf pertama J, baik J, P, dan J ini dia nomor 4 dari kiri. Oke. Titik koma lagi. Nah, titik koma lagi.
JKT, PLG, JMB ada berapa huruf? 3. JKT 3 huruf, PLG 3 huruf ya. Berarti di sini saya ketik 3. Tutup kurung. Sama pembahasan lebih detail mengenai string ada ya di video sebelumnya. Sama, jika kode barang JKT berarti sama dengan, kita mulai dari yang pertama, JKT. Saya ketik sama karena dia huruf JKT pakai tanda kutip. Ya. Nah, jika kode barang JKT, maka titik koma, maka pajaknya berapa? 3%. Sama kayak tadi. Ketik 3%. Pernyataan pertama selesai. Masuk ke pernyataan yang kedua, jika kode barang PLG pajak 2%, titik koma, lanjut lagi sama seperti tadi, if lagi, buka kurung lagi, mid lagi ya, nah, mid tetap di B21, oke, tetap di B21, titik koma, sama, masih tetap koma 4, titik koma 3. Masih sama penjelasannya seperti tadi. Tutup kurung. Sama dengan. Nah, sama dengan apa yang diminta? PLG. Saya ketik jangan lupa, karena kita huruf PLG, tetap diapit tanda kutip 2. Titik koma, 2%. Nah, selesai yang kedua. Sekarang yang ketiga. Titik koma lagi ya, saya ketik if lagi, buka kurung, sama, ketik lagi mid, ya, mid, sama, tetap di B21. Nah, tetap di sini ya, titik koma, kemudian sama juga, masih 4, titik koma, masih 3. Jadi masih sama ya. Tutup kurung. Nah, tutup kurung ya. Yang ketiga apa? JMB. Sama dengan tanda petik JMB, tanda petik. Nah, yang ketiga pajaknya 5%. Titik koma ya kita ketik 5%. Selesai. Pernyataan hanya ada 3. Kalau ada 4, titik koma dilanjutkan lagi ya. Karena ada 3 ya selesai. Seperti tadi, berapa kali tutup kurung, berarti hitung juga di sini. If-nya 1, 2, 3. Saya beri tutup kurung 3. Seperti itu. Oke. Jadi kurang lebih pernyataan yang ini, jika dimasukkan ke dalam formula, seperti ini. Gitu ya, rumusnya ya memang kalau dilihat rumusnya ini agak sedikit panjang, tapi kalau kita sudah paham nih perlahan sama ya. Jadi kita dari session pertama memang saya bahas dia satu-satu. Kita bahas string dulu, kita bahas if tunggal dahulu, baru kita gabung. Nah, jadi untuk session berikutnya kita lebih enak mengerjakan kalau misalkan dalam bentuk tunggal itu sudah dipahami. Oke, saya enter. Nah, di sini didapat ya 0,02%. Jangan bingung kalau misalkan ada seperti ini. Saya klik tarik saja seperti ini ya. Ya, ini kan sebenarnya sama saja. Mau 3%, mau 2%, mau 5% sama ya. Kalau misalkan kita pengen jadikan persentase seperti ini ya mudah. Kita di blok saja ini ya. Saya klik kanan, format cell. Nah, ini di jendela format cell ya. Di sini kan ada percentage. Nah, percentage ya. Nih, udah kelihatan ya, sampelnya udah berubah menjadi 2%. Sudah dipilih percentage, tanpa diatur, biarkan saja 0. Oke. Nah, maka dia menjadi persentase. Oke. Sama seperti session-session sebelumnya, saya tidak akan banyak-banyak memberikan materi. Jadi hari ini memang khusus untuk membahas bagaimana kalau fungsi if-nya ini digabung dengan fungsi string yang left, right, dan mid. Itu saja untuk hari ini. Karena percuma kalau misalkan kita banyak materinya, tapi memahaminya kita susah dan mudah lupa gitu ya. Jadi hari ini session kita hanya membahas if dan string. Pesan saya sama seperti biasanya,
Silakan untuk yang mungkin baru bergabung, lihat video session pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Karena materi kita ini sifatnya continue gitu ya. Nah, dan jangan lupa tetap stay di grup kita masing-masing untuk setiap kelasnya nanti akan saya informasikan di grup tersebut karena ya jadwal kita ini tidak tetap karena menyesuaikan juga dengan kegiatan yang saya kerjakan gitu ya. Nah, untuk latihan di rumah, silahkan coba diulangi lagi bagaimana cara mencari diskon, bagaimana cara mencari pajak ya. Silahkan diulangi lagi. Kalau lupa, diikuti aja, diulangi lagi saja video recordnya. Nanti akan saya bagikan di grup gitu ya. Kalau sudah dapat, boleh silahkan di-share di grup kita seperti biasanya untuk hasil latihannya. Kalau ada kesusahan silakan ditanya di grup kita. Jadi kita di grup WA itu bisa silakan saling tanya jawab gitu ya. Ya, untuk kelas hari ini saya kira cukup seperti itu. Untuk latihannya silahkan diulangi lagi untuk diskon dan pajak. Itu saja sih. Kalau misalkan nanti ada kesulitan silahkan ditanyakan di grup gitu. Terima kasih untuk yang sudah gabung untuk session kelas hari ini. Untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Saya stop dulu share-nya ya, desktop kita. Oke. Untuk menutup kelas kita hari ini, kita berdoa dulu seperti biasa agar materi yang kita sampaikan hari ini lebih berkah dan lebih bermanfaat gitu ya. Berdoa, dimulai. Oke, akhir kata saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Ditunggu untuk link videonya agar bisa diikuti kembali untuk materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat berjumpa di session berikutnya pada materi berikutnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya untuk kelas kita hari ini.